Oke, selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses dan problem riset. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu adalah pertama mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pemasaran. Nanti setelah kalian pelajari chapter ini, kalian akan paham bagaimana tahapan dalam proses riset pemasaran. Yang kedua itu adalah memformulasikan problem riset pada situasi pemasaran yang diberikan. Dan yang ketiga, mendiskusikan unsur-unsur proposal riset pemasaran. Ini berlaku juga untuk TA kalian. Bagaimana kalian strukturnya, apa-apa saja yang harus ada dalam proposal riset. Nah, berikut tahapan dalam proses riset. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, dalam melakukan riset terapan itu, kita harus tentukan apa masalah kita. Kita identifikasi apa saja masalah yang ada di perusahaan ataupun di industri. Kita tentukan masalahnya, kemudian kita rumuskan tujuannya yang sejalan dengan masalah. Ini harus sejalan. Kalian membuat tujuan itu nggak berdasarkan hanya tujuan-tujuan kalian, tujuan hidup, enggak. Berdasarkan masalahnya untuk menjawab masalah penelitiannya. Itu harus sejalan antara tujuan dan masalah. Yang ketiga itu adalah menentukan solusi tentatif atau hipotesanya. Bagaimana solusi-solusi dalam menjawab masalah, dalam mencapai tujuan yang akan dibuktikan dengan data yang akan dikumpulkan berupa kuesioner ataupun berupa wawancara. Tahap selanjutnya adalah mendesain riset. Kita desain risetnya, apakah risetnya akan termasuk riset eksploratory, ataupun riset deskriptif, atau riset kausal. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita tentukan desain risetnya. Kemudian kita collecting datanya. Nah, datanya dikumpulkan harus data yang berkualitas. Kalau datanya yang didapat jelek, maka hasilnya juga akan jelek. Kemudian setelah kita mendapatkan data dari wawancara atau dari kuesioner, dari observasi kita, kemudian kita analis datanya. Kita analis datanya, kita proses. Kemudian setelah kita analis datanya, kita buat laporannya. Kita buat laporan. Ini merupakan proses dalam riset pemasaran. Kemudian indikator dalam masalah riset. Dalam perusahaan itu ada volume penjualan kan, apakah itu akan kita teliti, itu bisa berupa unit terjual, periode terjualnya, volume penjualan lah. Kemudian pangsa pasarnya, berapa persen pangsa pasar yang dikuasai atau berapa persen potensi pasarnya, itu bisa kita jadikan masalah riset. Kemudian keuntungan produk, apakah ada masalah nggak terhadap keuntungan produk atau keuntungan totalnya? Kalau ada masalah bisa jadikan indikator masalah riset. Terus ada jumlah pesanannya ada apakah masalah atau tidak, keluhan pelanggan, manuver pesaing, bagaimana strategi agar pesaing, produk ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pesaing yang bisa kita jadikan indikator masalah riset. Kedua adalah kebijakan pemerintah. Nah, ini juga bisa berhubungan dengan peraturan pemerintah yang memang berdampak langsung kepada perusahaan ataupun kepada industri. Nah, itu bisa kita jadikan riset. Kemudian keluhan karyawan, konsumen internal. Nah, bisa juga kita lakukan riset di keluhan karyawan. Nah, ini berhubungan dengan internal perusahaan. Ini berikut contoh masalah yang terdefinisi dengan baik. Jadi kan kalau tadi sudah dijelaskan bahwa pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Sejauh mana strategi komunikasi pemasaran perusahaan yang baru berhasil membentuk corporate image yang diinginkan. Nah, di sini kelihatan nih, fokus dia pada membentuk corporate image. Tujuannya adalah membentuk corporate image dengan menggunakan strategi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran. Nah, jadi seperti itu. Jadi jelas gitu kan antara apa yang ingin dicapai, yaitu tujuan corporate image melalui strategi komunikasi pemasaran. Yang kedua, contoh
Contohnya lagi adalah bagaimana pengaruh layanan, lokasi, dan harga pada evaluasi konsumen atas merek kompetitor. Nah, di sini juga kelihatan dengan jelas apa yang mempengaruhi evaluasi konsumen atas merek kompetitor, yaitu ada layanan, ada lokasi, dan juga ada harga. Ini juga ketiga, apakah ekspansi ke pasar nasional dapat meningkatkan nilai saham perusahaan? Nah, yang dinilai adalah nilai saham perusahaan. Apakah meningkat atau menurun yang dinilai berdasarkan ekspansi pada pasar nasional. Dengan strategi ekspansi tersebut, apakah akan meningkatkan saham atau tidak? Nah, ini contoh masalah riset yang terdefinisi dengan baik. Nah, keempat adalah faktor apa saja memotivasi wisatawan dalam berbelanja. Berbelanja yang dipengaruhi oleh motivasi wisatawan. Nah, jadi jelas antara yang akan kita nilai di sini. Masalahnya apa saja jelas. Yang mempengaruhinya apa saja jelas gitu kan. Masalah manajemen tidak perlu diriset. Yang pertama itu adalah kemanfaatan. Dari sisi bisnis, suatu pengorbanan akan diperhitungkan dengan manfaatnya, oke? Jika masalahnya tidak sebanding dengan pengorbanan, maka kegiatan riset tersebut tidak perlu dilakukan. Jadi harus ada yang kita lakukan itu manfaatnya, riset kita itu harus memberikan manfaat. Kalau manfaatnya minim ataupun sedikit ataupun tidak ada manfaat, ngapain kita riset? Nah, yang kedua itu adalah skala prioritas. Kegiatan riset itu membutuhkan tenaga, membutuhkan juga waktu, butuh juga biaya yang tidak sedikit. Selain hal tersebut, seringkali masalah yang dihadapi oleh manajemen sebetulnya bukan merupakan prioritas bagi manajemen tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, masalah yang bukan merupakan prioritas sebaiknya tidak diriset. Nah, jadi karena butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga, makanya harus tentukan skala prioritas. Apakah memang butuh, apakah memang urgent melakukan riset. Kalau memang urgent, terus juga manfaatnya tinggi, bisa kita lakukan riset. Kalau tidak perlu ya tidak usah lakukan riset. Itu bagi perusahaan. Yang ketiga itu adalah kelayakan riset. Nah, banyak masalah yang pada dasarnya tidak bisa diriset karena karakteristiknya maupun karena masalah etika. Nah, ini karena etika ini sering juga di perusahaan-perusahaan menghadapi masalah etika yang tidak perlu diriset. Di industri farmasi misalnya, periset selalu tertarik untuk langsung menguji obat-obat baru. Nah, apalagi COVID-19 ini ya, menguji vaksin gitu kan, kepada manusia gitu. Manusia ini kan objek yang vital banget gitu kan. Sehingga efek-efek yang diuji tersebut bisa langsung kelihatan di manusia kan. Tetapi karena masalah etika dalam segi medis, kedokteran gitu, itu tidak bisa dilakukan langsung diuji ke manusia gitu kan. Gimana kalau manusianya ada masalah gitu kan, tambah sakit, tambah apa. Nah, jadi harus ada etika-etika yang membatasi riset tersebut. Yang membatasi. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Nah, ini sering nih karena sumber daya yang tidak ada, dari segi dana, karena membutuhkan biaya yang besar, ataupun dari segi sumber daya manusia, belum ada yang kompeten dalam meriset untuk hal tertentu, itu tidak perlu dilakukan riset. Keterbatasan sumber daya. Selanjutnya adalah proses pendefinisian masalah riset. Yang pertama itu memastikan tujuan pengambilan keputusan. Jadi dari masalah tadi, kita harus pastikan tujuan apa yang bisa kita usulkan dari masalah tersebut, kan? Pastikan tujuannya nanti. Kemudian memahami latar belakang masalah. Kadang masalah tersebut yang kita lihat belum tentu masalah sebenarnya. Nah, itu harus kita pahami. Apakah ini benar-benar masalahnya? Apakah ini cuman ujung dari masalahnya saja gitu. Jadi kita pastikan nih apakah ini masalahnya betul-betul atau tidak. Ketiga itu memisahkan masalah dari gejala. Nah, kadang kita salah melihat gejala dengan masalah, kadang terbalik-balik gitu kan. Kita harus pisahkan, ini gejala ataukah ini masalah. Terus jelas. Kemudian menentukan unit analisis. Setelah kita menentukan masalah, menentukan tujuan,
dan lain-lainnya, kita baru menentukan unit analisisnya seperti apa. Kemudian menentukan variabel yang relevan. Nah, dari masalah tadi variabel apa yang relevan untuk menjawabnya. Bisa itu cari di literatur review, di teori, ataupun cari sumber-sumber terpercaya untuk menentukan variabel yang relevan. Kemudian merumuskan pertanyaan riset dan tujuan riset. Kita rumuskanlah pertanyaan risetnya seperti apa, riset question, dan tujuan risetnya. Kita rumuskan, kita tuliskan dalam laporan riset. Ini adalah proses pendefinisian masalah riset. Tadi ya, memastikan tujuan. Cara efektif untuk mengetahui tujuan dari manajemen adalah dengan mempresentasikan kepada manajer beberapa solusi yang mungkin untuk satu masalah dan menanyakan apakah manajemen akan memilih solusi tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, kalau nanti waktu TA, itu kan kalian juga KP ya. Apakah kalian akan meneliti tempat KP, itu juga harus dipastikan. Kalian temukan masalah di tempat itu. Kalian temukan masalah, kemudian kalian tanyakan ke manajemen apakah memang inilah masalahnya. Apa tujuannya gitu kan? Kalian diskusikan ke manajemen. Kemudian memahami latar belakang masalah. Untuk memahami latar belakang masalah ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mendiskusikan isu yang dihadapi dengan pihak manajemen maupun staf yang terkait. Nah, tadi sudah dijelaskan, itu harus kita diskusikan dulu latar belakang masalahnya dengan manajemen. Karena manajemen itu adalah pengguna dari hasil riset kalian. Nah, jadi kalian harus diskusikan juga, jangan asal-asal menurut pendapat pribadi gitu kan. Kemudian melakukan wawancara dengan para ahli yang menguasai bidang yang akan diriset. Nah, jadi kita melakukan wawancara dengan yang ahli gitu kan di bidang tersebut. Misalnya kalian meneliti tentang tourism. Jadi kalian lakukan wawancara dengan ahli yang di bidang tourism. Kemudian melakukan evaluasi terhadap data sekunder baik internal maupun eksternal. Kita evaluasi apakah data sekunder kita dapatkan memang valid dan bisa digunakan dan handal juga. Ketiga, memisahkan masalah dari gejala. Nah, ini saya jelaskan tadi. Ibarat prinsip gunung es gitu kan, yang hanya kelihatan tuh ujung gunungnya aja, puncaknya aja, tapi dalamnya tuh lebih besar lagi ternyata gitu kan. Yang kita lihat tuh belum tentu itulah masalahnya. Bisa jadi itu hanyalah gejala. Tapi masalah itu ada di dalam itu. Nah, contohnya ini lah, pasar turun, banyak komplain dan rugi. Nah, itu adalah gejalanya. Itu bukan masalah. Ternyata dari hal tersebut, kenapa pasar turun, kenapa rugi, kenapa banyak komplain, ternyata kualitas produk rendah, citra perusahaan buruk, distribusi produk buruk, kualitas pelayanan juga rendah, pasca jualnya juga tidak baik. Nah, artinya kita harus tentukan nih, apakah ini gejala ataukah ini masalah. Pastikan bahwa itu masalah kalian, masalah dari riset kalian. Masalah kalian itu masalah pribadi ya. Saya tidak kecampur. Oke, lanjut. Ketiga, memisahkan masalah dari gejalanya. Nah, ini contohnya tadi. Organisasinya umpamanya jasa akomodasi di tempat strategis. Gejalanya, jumlah pelanggan turun, jumlah tamu berkurang. Masalahnya, itu masalah tadi ya, itu gejala. Masalahnya, pelanggan bosan dengan desain dan layanan akomodasi, gitu kan. Masalah sebenarnya, dengan Google Map, pelanggan dapat mencari akomodasi yang bagus dan lebih murah meski lokasinya tidak strategis. Nah, contoh lagi acara TV. Gejalanya ratingnya turun, rating telenovela gitu kan, nggak ada lagi telenovela sekarang. Turun. Perlu dibuat telenovela baru masalahnya kan, agar penonton tidak bosan. Tapi masalah sebenarnya adanya masalah kampanye pemilu, maunya penonton lebih suka mengikuti debat pemilu, atau sekarang berubah suka nonton drama Korea, suka nonton K-movie. Nah, jadi orang nonton telenovela lagi karena ada yang lain gitu kan masalahnya. Nah, setelah kita tentukan, kemudian menentukan unit analisisnya. Agar dapat mendefinisikan suatu masalah riset, peneliti perlu menentukan unit analisis yang akan digunakan dalam studinya. Apakah analisisnya akan menggunakan satu organisasi, apakah satu departemen, kelompok, konsumen, individu, atau suatu objek tertentu. Nah, yang akan diteliti itu apa? Apakah kinerja organisasi, lingkup organisasi, dalam departemen, kinerja penjualan, apakah kelompok, apakah konsumen, loyalitas konsumen atau intention ataupun puasan atau objek tertentu yang kita akan analisis.
Kemudian kita tentukan variabel yang relevan. Variabel menunjukkan suatu kualitas yang dapat menunjukkan suatu perbedaan dalam nilai. Suatu variabel biasanya ditunjukkan dengan nilai kategorikal, misalnya gender, pria, atau numerikal, misalnya umur, penjualan. Nah, dalam riset kausal, variabel didefinisikan sebagai variabel independen dan dependen yang mempengaruhi. Misalnya independennya itu kepuasan, yang dependennya itu atau variabel terikatnya itu loyalitas. Nah, apakah kepuasan mempengaruhi loyalitas? Nah, variabel-variabel itulah yang bisa dijadikan kita riset, yang akan kita riset. Nah, harus sesuai antara variabel dengan tujuan masalah kita. Jangan kita buat variabel tapi nggak menjawab masalahnya, masalah penelitian. Jadi artinya apa guna riset kita kalau tidak menjawab masalah dan tidak ada output, nanti outcome-nya tidak sesuai karena tidak menjawab masalah karena variabelnya salah. Nah, merumuskan pertanyaan riset dan tujuan riset. Karakteristik dari pertanyaan riset yang baik adalah pertama itu fokus pada 2 atau 3 variabel. Variabel-variabel inti yang memang menunjukkan masalah, menjawab masalah riset tersebut. Didefinisikan dengan memperhatikan pengetahuan yang ada saat ini. Nah, itu harus update dengan kondisi saat ini juga. Dapat diinvestigasi dengan batasan waktu dan biaya tersedia. Harus logis. Harus bisa tidak terlalu lama gitu kan, sehingga memang betul-betul bermanfaat risetnya. Kalau terlalu lama, kondisi lingkungan udah berubah, kondisi situasi udah berubah. Ternyata riset yang kita hasilkan tidak betul-betul bermanfaat karena batas waktunya terlalu lama atau biaya tersedia juga tidak cukup. Nah, jadi harus memperhatikan itu juga. Harus menggunakan konsep yang jelas. Nah, kalau yang kausal itu termasuk hubungan sebab akibat. Kalau rumuskan pertanyaan riset ya, apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas, gitu kan? Hubungan sebab akibat. Ini pertanyaan riset yang untuk kausal. Nah, dalam proposal riset itu ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama tuh halaman depan, jelas halaman depan kan, identitas kita, judul, logo, terus juga siapa penulisnya, siapa, institusinya mana, halaman depan. Ringkasan abstrak berisi ringkasan-ringkasan dari hasil riset kita dalam satu paragraf ataupun 2 paragraf maksimal. Jadi ringkasan dalam riset kita, tujuannya ada, metodenya ada, terus teknik pengambilan sampelnya ada, hasilnya ada, implikasinya ada, yang intinya saja dituliskan di sana. Kemudian latar belakang dan tujuan. Nah, dalam proposal itu ada latar belakang, chapter pertama itu ada latar belakang juga ada tujuannya juga, ada rumusan masalahnya juga di sana, ada manfaatnya juga di sana. Kemudian di kajian pustaka, ini bisa di chapter 2 atau TA ya. Chapter 2 itu ada kajian pustaka. Variabel apa saja yang kita gunakan, teori-teori apa saja untuk menjawab masalah itu yang kita gunakan. Terus juga hubungan-hubungan antar variabel kalau kita menggunakan riset kausal gitu kan. Nah, itu harus ada tinjauan pustakanya. Juga hipotesis tadi juga ada di kajian pustaka. Kemudian metodologi. Metodologinya teknik riset kita termasuk jenis riset seperti apa, siapa populasinya, siapa sampelnya, respondennya siapa, terus juga bagaimana cara mengambil sampel, teknik pengambilan sampel, cara menentukan jumlah sampel, sumber datanya, teknik analisis datanya seperti apa. Nah, itu harus ada di metodologi penelitian kita. Kemudian manfaat riset kita. Nah, ini kadang juga biasanya ada dipisah di latar belakang, ataupun kalau di TA itu manfaat riset kita masukkan di poin nomor 3, latar belakang masalah tujuan, latar belakang masalah tujuan, latar belakang masalah tujuan dan manfaat. Nah, terus anggaran riset, ini bukan di TA ya, ini anggaran risetnya untuk proposal riset yang umum, ada anggaran risetnya, berapa anggarannya. Terus ada jadwal risetnya, berapa lama waktunya, apa aja tahapannya, dan setiap tahapan itu berapa lama waktunya, ada schedule-nya. Yang 9 itu adalah profil riset terakhir dan perusahaan, profil kita. Oke, kesimpulannya, riset merupakan suatu siklus yang makin lama semakin berkembang dan melebar. Jadi seiring dengan berkembangnya
situasi lingkungan, teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lainnya itu riset juga semakin berkembang, semakin kompleks. Nah, disitulah membuat peluang bagi siapapun, bagi periset untuk melakukan riset. Lagi di satu lagi nih, kondisi saat ini Pak, pandemi mempengaruhi seluruh sektor. Nah, itu bisa kita jadikan peluang untuk riset, gitu kan? Karena perubahan tersebut. Kedua, menentukan masalah merupakan tahapan awal dalam kegiatan riset. Ingat, di TA itu, terus juga di riset terapan itu, masalah itu, saya tekankan lagi, kita mulai itu dari masalah. Agar output kalian, outcome kalian itu bisa menjawab masalah. Oke? Bukan dimulai dari variabel apa, aduh variabelnya apa, Pak, aduh teorinya apa, Pak. Enggak. Mulai dari masalahnya. Masalahnya seperti apa, terus baru kalian tentukan variabelnya apa gitu kan. Nah, jadi mulailah dari masalah. Suatu masalah yang terdefinisi dengan baik akan memudahkan dalam mendesain riset serta melaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, kalian definisikan masalah dengan baik, kalian tentukan masalahnya, beda antara masalah dan gejala, kalian tentukan masalahnya, baru kalian tentukan tujuannya, nanti kalian dapat variabel yang pas untuk menjawab masalah tersebut. Tentukan variabelnya, kalian teliti, akhirnya outcome-nya bisa menjawab masalah riset kalian, masalah yang sesungguhnya. Keempat adalah proposal riset merupakan dokumen tertulis yang berisi desain riset. Nah, kita kan proposal riset terapan, jadi strukturnya kurang lebih seperti riset terapan gitu kan, ada outcome-nya. Beda dengan riset dasar yang tidak ada outcome, karena luarannya berupa teori, pengetahuan baru, teori baru, dengan pemahaman baru. Tapi kalau kita harus ada outcome-nya, itu ditekankan sekali lagi untuk riset TA. Oke, selesai. Cukup sampai di sini materi pertemuan kita yang kedua. Silakan kalian pelajari dan baca juga modul, baca juga slide materi lainnya. Nanti kita akan diskusi di kelas. Oke, terima kasih.